Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Kembali lagi kita bertemu di kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa langkah pembelajaran menggunakan WhatsApp Group. Itu ada 7 langkah dalam menggunakan WhatsApp Group ini dalam pembelajaran online. Kita lihat di share screen-nya. Jadi cara belajar online dengan WhatsApp itu, yang pertama itu kita membuat grupnya terlebih dahulu. Setelah kita lihat langkah-langkahnya, grup ini kita gunakan sebagai kelas online, baik kegiatan pembelajaran materinya, apa latihan atau tugas dan lain sebagainya. Untuk panduan membuat grup WhatsApp, saya rasa semua orang sudah pasti bisa. Jadi saya tidak perlu lagi menunjukkan panduan step by step-nya, karena semua paham masalah ini. Terus selanjutnya yang kedua, kita bisa memasukkan siswa atau nama-nama siswa. Setelah membuat grupnya, kita silakan ajak siswa untuk bergabung di kelas online yang sudah kita buat dengan memasukkan satu persatu, atau bisa juga mengundang siswa melalui link tautannya seperti ini. Ini ada linknya, cara membuka, tinggal kita klik nama grup, undang via tautan, akan muncul link tautan seperti di bawah ini. Jadi linknya sudah ada di sini, kita lihat siapapun yang menggunakan WhatsApp dapat mengikuti tautan ini, bergabung ke grup ini bagaikan hanya seorang yang Anda percayai. Ini kita lihat dia ada, setelah ada dapat link, kita kirim lewat ini, kita salin tautannya, kita bagikan tautannya, dan kita setel tautannya. Langkah yang ketiga, kita membuat absen. Setelah kita nama-namanya sudah ada, kita buat absennya. Langkah selanjutnya membuat absen secara online dengan menggunakan Google Form. Untuk membuat absen online bisa menggunakan laptop maupun smartphone. Untuk memudah lebih baik menggunakan laptop, namun jika Anda tidak punya laptop, bisa menggunakan smartphone saja. Di sini ada panduannya. Untuk panduan cara membuat absen secara online bisa dilihat di halaman ini, cara membuatnya. Kita tinggal klik ini. Demikian ya, kita tinggal klik. Nah, ini contoh-contoh cara membuat dengan Google Form. Nama-namanya sudah ada di sini. Dan kita kembali lagi. Itu cara membuat absen. Terus yang keempat itu cara kita membuat jadwal rencana belajar. Itu kegiatan belajar yang teratur dan struktur, silakan buat jadwal belajar dan rencana kegiatan belajarnya. Tinggal buat saja jadwalnya dan informasikan ke grup kapan, hari, dan waktu kegiatan belajar online akan berlangsung. Itu yang keempat. Terus selanjutnya yang kelima, langkah-langkah. Ini contoh-contoh yang untuk kita membuat kegiatan belajar. Namanya kita buat kotak, ada 4 kolom, ya. Nomor, hari, mata pelajaran, jam. Hari Senin itu nomor 1 Senin, hari Senin, mapelnya IPA, jam belajarnya jam 8 sampai jam 10. Kedua, Selasa, mapelnya IPS, jam belajarnya jam 8, 10. Jam 8 sampai 10, jam 10. Nomor ketiga, itu hari Rabu, mapelnya matematika, mulai belajarnya jam 8 sampai jam 10. Itu jadwal. Ya.
jadwal kegiatan pembelajaran secara online. Contoh lain juga kita lihat ada 4 kolom juga kita buat rencana kegiatan belajar online-nya, seperti nomor, jenis kegiatan, waktu, dan jenis penilaian. Kita lihat siswa yang nomor 1, jenis kegiatannya siswa mengisi absen online, waktunya jam 8 sampai jam 8.15. Terus nomor 2, jenis kegiatannya memberikan materi pembelajaran dari jam 8.15 sampai jam 8.30. Terus kita lanjutkan dengan diskusi. Nomor 3 itu diskusi, kegiatannya, waktunya jam 8.30 sampai jam 9. Terus nomor 4, pemberian tugas. Pemberian tugas ini kita berikan setelah kita belajar dari jam 9 sampai jam 10. Kita tes online. Inilah contoh rencana kerja atau rencana kegiatan belajar secara online. Terus yang kelima, langkah yang kelima dalam menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajaran online, lihat proses kegiatan pembelajaran biasanya membagikan kegiatan pembelajaran dengan 4 sesi. Pertama, kegiatan pengisi absen. Kedua, pemberian materi seperti jadwal yang kita lihat tadi. Ketiga, diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, pemberian tugas. Terus mengisi absen, kita bisa klik di sini. Caranya mengisi absen, tinggal kita klik, akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Kita lihat di daftar-daftar ini ada pakai Google Form, formulir. Nah, kita lihat ada kolom-kolom yang sudah disediakan, tinggal kita isi kolom-kolom tersebut. Tinggal kita isi daftar hadirnya, dan selanjutnya kita lihat sebelum siswa diperintahkan untuk mengisi absen online yang sudah kita buat dengan Google Form. Cara membuatnya silakan kita lihat caranya. Ini caranya di bawah ini ya, absen online. Itu dapat kita lihat, kita buat absen kelas, nama akun kita, karena ini akun saya pakai nama, bisa kita ganti pakai akun yang lain. Nah, nanti siswa tinggal tulis nama mereka, terus kelasnya kelas berapa. Kalau di SMA itu contoh, tinggal mereka contreng aja kelas ini, kelas SMP ya, tingkatan sekolah SMP 8A, 8B, 8C. Kalau SMA itu 10A, 10 IPA, 10 IPS. Nah, contoh kayak gini. Nah, jadi tinggal kalau sudah semua, tinggal pilih hari apa mereka belajar. Setelah kita lihat di sini, kita klik, nih ada hari Senin, Selasa, hari Selasa, mereka harus klik hari Selasa, dan terpilihlah hari mereka belajar. Setelah itu dikirim ke Google Form. Ya. Ini langkah-langkah dari yang kelima dari menggunakan WhatsApp sebagai pembelajaran. Ya. Terus yang ke-6, kita bisa masuk ke pemberian materi. Ini di pemberian materi. Kita lihat pada tahap ini kita memberikan materi kepada grup. Misalkan materi diberikan sedikit saja, garis-garis besarnya, tidak perlu banyak biar siswa bisa menerima materi dengan baik. Kalau terlalu banyak, nanti bingung siswanya. Kalau materinya sedang atau nggak terlalu sedikit, tapi bisa membuat siswa menerima dan memahami apa yang diajarkan pada hari itu. Biasanya kalau saya merangkum materi terlebih dahulu, kita buat
di satu tempat dan kita gunakan, kalau saya gunakan laptop ya. Jika Anda tidak mempunyai iPad atau laptop, bisa pakai HP. Bisa juga pakai buku tulis, kita rangkum, yaitu kita upload, kita kirim lewat grup. Ini tidak terlalu sulit ya. Jadi materi jangan dibuat sulit supaya kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan anak untuk pembelajaran hari itu. Terus diskusi dan tanya jawab. Setelah pembelajaran kita selesai materinya, kita lanjut ke dalam diskusi dan tanya jawab. Diskusi ini kita buka buat siswa untuk menanyakan atau kita menanyakan kepada siswa apa materi yang kita bahas tadi dan bagaimana langkah-langkah materi tersebut. Apakah siswa sudah memahami atau belum? Kalau sudah, kita lanjut dengan diskusi bagian lainnya dalam pemateri ini. Terus kita lihat ini langkah-langkahnya dalam diskusi di lewat WhatsApp. Dan kita buka WhatsApp kita, di situ ada kelas online-nya tadi yang sudah kita isi. Nah, di sini tampak atau muncul cara berhitung ya, bagaimana cara kita menghitung getaran dari titik A ke titik B. Itu contoh ya. Terus selanjutnya kita pemberian tugas. Tugasnya pun yang kita berikan seperti apa yang kita diskusikan tadi, supaya siswa itu memahami dan bisa mengerjakan tugas yang kita berikan kepada mereka. Tapi dengan catatan kita memberikan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, sesuai dengan porsinya. Jadi hasil pengoreksian tugas siswa yang sudah mengumpulkan bisa kita lewat memberikan nilai atau koreksi tugas siswa menggunakan aplikasi edit foto ya, yang ada di aplikasi Android atau di laptop. Dapat kita lihat di dalam WhatsApp ini. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini gambar-gambar kita kirim, koreksi kita kirim ke mereka. Terus ini cara untuk mengkliknya seperti ini, tinggal kita klik di sini. Cara mengeditnya, cara ini gambarnya sudah ada, kita bisa lewat kirim. Ini cara mengedit foto ya. Kita ambil foto di sini, kita edit di sini, dan kalau kita ini sudah diedit, kita kirim lewat aplikasi edit gambar. Kita bisa pakai di download biar kita tidak ribet atau tidak sulit, mengalami kesulitan dalam mengedit gambar atau tugas siswa yang sudah kita. Yang keenam, langkah yang keenam, penilaian hasil belajar siswa. Jadi materi lanjutan yang penting juga untuk kita pahami adalah tentang penilaian. Bagaimana penilaian? Bagaimana cara pembuatan soal online dengan grup Google Form atau Quizzes. Kalau saya senang pakai Google Form karena sangat mudah dan tidak ribet. Nah, ini cara-caranya kita tinggal klik ya, akan muncul seperti ini. Maaf ini agak lama connect-nya. Nah, di sini udah kelihatan. Tinggal kita masukin di sini cara membuat absen kelas di Google Form. Dan nanti ada tutorialnya tersendiri yang akan saya sampaikan
di Google Form nanti cara-cara membuatnya. Ini sudah ada langkah-langkahnya. Ini cara kita menggunakan WhatsApp dalam proses pembelajaran. Terus langkah yang ketujuh itu adalah laporan kegiatan pembelajaran. Contoh kita lihat di sini, kita bisa klik ini sebagai contoh. Nah, ini contoh format laporan dari pembelajaran online. Ya. Inilah cara-cara untuk kita menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran online. Jadi pembelajaran online itu dengan menggunakan WhatsApp ini tidak terlalu sulit, tidak buat kita ribet, tapi menyenangkan. Kiranya saya cukupkan di sini cara-cara atau langkah-langkah kita menggunakan WhatsApp dalam proses pembelajaran. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih.